hari Minggu untuk kita semua. Selamat hari Minggu, Kak. Iya, apa kabar ya adik-adik? Luar biasa, fantastis. Yes, Yesus memang sih. Kurang semangat, Kak. Iya ya, Kak. Bergerak dulu di rumah yo. Yang masih di rumah, yang masih duduk bangkit berdiri yuk. Bergerak dulu kita ya. Kakak sapa sekali lagi ya. Selamat hari Minggu adik-adik. Selamat hari Minggu, Kak. Apa kabar? Luar biasa, fantastis. Yes, Yesus memang sih. Oke, kembali lagi kita sekolah minggu di rumah kita masing-masing. Sebelumnya itu, ambil sikap berdoa, kita bersatu di dalam doa. Mari lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Segala puji dan syukur serta hormat kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur atas kebaikan-Mu dalam hidup kami. Kami akan memulai sekolah minggu kami. Tuhan berkati kami sebagai anak-anak sekolah minggu, sebagai guru-guru sekolah minggu. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami mau serahkan kebaktian kami dalam tangan-Mu. Amin. Amin. Nah, adik-adik di rumah jangan lupa bangkit berdiri karena kita mau menyambut Tuhan dengan bernyanyi. Big or small. Ada gerakannya kan, Kak? Ada dong, Kak. Kita praktekkan di rumah ya. Mari adik-adik semuanya musiknya, bangkit berdiri ya. Biar semangat adik-adik kita angkat lagu pujian kita dengan bersuka cita. Semua boleh tepuk tangan di rumahnya ya. Kita bernyanyi big or small. Big or small, short and tall, semua diciptanya. Tuhan membuat kita berharga. Bekerja, berkarya bagi kemuliaan-Nya. Bersama Tuhan aku bisa. Aku bisa. Aku bisa. Kata-kata bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Aku bisa. Takkan berputus asa. Bersama Tuhan aku bisa. Bersama Tuhan aku bisa. Bersama Tuhan aku bisa. Yesus pokok. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berubah. Yesus cintaku. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan Adik-adik yang di rumah, duduk yang rapi, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita harus siapkan Alkitabnya, siapkan hati dan pikirannya. Kita angkat lagu pujian kita, terima kasih Tuhan.
kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Shalom adik-adik semuanya yang ada di rumah. Kita hari ini merayakan hari Minggu, tapi kita beribadah di rumah kita masing-masing, gak apa-apa ya. Yang penting kita tetap mengikut Tuhan Yesus dan tetap memuji dan memuliakan namanya. Untuk itu firman Tuhan sebelum kita dengarkan untuk kita hari ini, marilah kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya menyertai hati dan pikiran di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Katakan amin. Amin. Oke. Hari ini firman Tuhan buat adik-adik untuk kita semua tertulis dalam kitab Injil Yohanes. Kita buka Alkitab kita semua, pasal 8 ayat 12. Saya bacakan untuk kita. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Demikian firman Tuhan. Dapat kita ambil kesimpulan bahwa menjadi judul khotbah ini adalah Yesus adalah terang dunia. Ayo semua kita menyebutkan Yesus adalah terang dunia. Iya. Adik-adik, selamat hari Minggu untuk kita. Apa kabar kalian hari ini? Semoga kita semua baik-baik saja, walaupun kita menghadapi pandemi COVID-19 sudah hampir 5 bulan ya, tapi kita tetap dalam lindungan Tuhan. Nah, untuk memahami firman Tuhan hari ini, bagaimana sebenarnya Yesus menjadi terang dunia, kadang kita sulit memahaminya. Coba dulu kita perhatikan dan kita dengar dulu. Ada saya sediakan di sini cerita atau katakanlah narasi dari satu film ya, satu video. Ayo kita nonton bersama. Halo semuanya, hari ini kelompok kami akan menjelaskan kalian bagaimana cara menjadi garam dan terang dalam kehidupan sehari-hari. Garam itu apa sih? Menjadi garam artinya kita harus menjadi berguna bagi sesama, seperti memberikan pertolongan kepada mereka yang membutuhkan. Bantuan yang kita berikan itu nggak perlu berwujud besar. Yang penting kita dapat membantu dengan tulus, dengan keinginan kita sendiri. Nah, terus kalau terang itu apa? Menjadi terang berarti kita diharapkan bisa membawa sikap-sikap yang telah dicontohkan Yesus untuk kita.
Kita harus bisa menerapkan sikap tersebut dan menyebarkannya kepada orang-orang di sekitar kita, seperti menjadi seorang pribadi yang mengasihi dan membawa cinta kasih dalam kehidupan masyarakat. Nah, kalau kita membuka Alkitab, ayat yang berkaitan dengan menjadi garam dan terang ada di Matius 5 ayat 13-14. Ayat 13 mengatakan, "Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah dia diasinkan? Tidak ada gunanya lagi selain dibuang dan diinjak orang." Ayat 14 mengatakan, "Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi." Ada seorang anak bernama Violeta, akrab dipanggil Vio. Ia memiliki adik bernama Fiona. Ayahnya sudah meninggal saat ia masih kecil. Saat ini ibunya sedang sakit keras, sedangkan uang yang mereka miliki sudah habis untuk membayar utang ayahnya. Vio sangat dekat dengan Tuhan. Setiap hari ia membaca Alkitab dan berdoa untuk ibunya. Setelah 2 tahun berlalu, ibunya tak kunjung sembuh. Padahal ia selalu berdoa kepada Tuhan untuk menyembuhkan ibunya. Vio pun mulai kecewa dan merasa Tuhan tidak menolong dia. Akhirnya, Vio mulai menjauh dari Tuhan. Ia semakin jarang ke gereja. Kemudian, ada satu orang teman gereja Vio bernama Reta yang mulai menyadari perubahan Vio. Reta pun akhirnya mengetahui bahwa ibu Vio sedang sakit. Reta akhirnya mengajak teman-teman gerejanya semuanya untuk mengumpulkan sumbangan untuk ibunya Vio. Akhirnya sumbangan pun terkumpul dan diberikan kepada Vio. Sehingga pada akhirnya ibu Vio berhasil menjalani operasi dan sembuh. Vio pun kembali percaya bahwa Tuhan menjawab semua doanya. Dan dia mulai kembali lagi dekat dengan Tuhan. Sekian cerita dari kelompok kami. Terima kasih telah menonton video ini sampai pada akhirnya. Dan terima kasih. Nah, dari cerita itu tadi kakak guru sekolah minggu menceritakan ya, bahwa kalau kita memang tidak mengenal Yesus sebagai terang, itu sangat sulit. Ya, sangat sulit kita memahami bagaimana peran Yesus. Itu sama halnya kalau kita di rumah umpamanya, kalau mati lampu, kalau gelap, ya kan? Kalau sudah malam hari mati lampu, apa yang kamu rasakan? Ya, tentu kita akan merasa ketakutan. Ya, kita tidak dapat melihat kakak kita tidak bisa menonton TV, kita tidak bisa melihat orang tua kita. Pokoknya serba susah kita kalau memang suasana gelap. Nah, itu makanya orang ya mati lampu itu sangat mengganggu bagi kita, bukan? Nah, jadi itulah susahnya kalau terang itu tidak ada. Demikian juga kehidupan orang Kristen ya. Orang Kristen memerlukan terang agar ya tidak hidup dalam kegelapan. Jadi dahulu juga kekristenan kita atau orang-orang atau manusia, atau kita katakanlah kita orang Batak ini ya, kita hidup dalam kegelapan sebelum nenek moyang kita orang Batak dulu menjadi seorang Kristen. Jadi kalau hidup dalam kegelapan itu sangat susah sekali. Orang akan menjadi bodoh, orang akan menjadi miskin, orang akan tak tahu lah apa-apa ya. Kalau nenek moyang kita dulu masih bodoh, kamu nggak bisa pegang HP sekarang, mungkin nggak bisa kau pegang, nggak bisa nonton TV kamu, nggak bisa makan burger ya kan, nggak kenal apa-apa. Sekarang karena kita dalam terang itu, ya, orang menjadi pintar, orang menjadi orang menjadi bisa maju. Seperti apa yang kita lihat sekarang pada masa kemerdekaan ini. Ya, kalau dulu kita sama kegelapan itu sama dengan penjajahan. Kalau hidup kita dalam penjajahan sama dengan hidup dalam kegelapan. Jadi kalau kita merdeka, kita melihat semuanya, terang itu kita lihat.
maka kita tahu di mana jalan yang harus kita tempuh. Jadi itulah peran Yesus itu, ya. Peran Yesus itu sebagai terang dalam kekristenan kita, dalam iman kita. Tapi satu hal yang harus kita lihat bahwa kalau orang hidup dalam terang itu memang sangat susah sekali, ya. Sangat sulit sekali. Dia akan terhimpit. Tetapi walaupun dia hanya satu orang menjadi terang, tapi orang-orang lain gelap, itu fungsinya sangat luar biasa. Bisa diterangi orang-orang banyak. Nah, ada lagi cuplikan video yang saya siapkan di sini. Coba kita tonton dulu sekali lagi. Ada satu lagi, ya. Nah, itu kita lihat tadi ada seorang anak kecil, ya. Dia sebagai terang, itu menggambarkan sebagai Yesus sebagai terang. Memang harus menderita. Kalau hidup dalam terang itu memang harus menderita, karena memang dia harus menunjukkan berbeda dari yang lain. Kalau hidup dalam kegelapan itu bisa kita baca juga
Galatia 5 ayat 19 sampai ayat 23, orang yang hidup dalam kegelapan yaitu orang yang hidup menurut perbuatan daging, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora dan sebagainya. Nah, itulah yang harus kita hindarkan. Untuk menghindarkan hal-hal ini memang sangat sulit sekali ada anak, ya. Tetapi kalau seorang menjadi terang itu harus menjauhkan semua sifat-sifat kegelapan itu, sifat-sifat duniawi itu, sifat-sifat daging itu, ya, yang sifatnya selalu merusak diri sendiri dan merusak orang lain. Tetapi kalau kita sudah hidup dalam terang, itulah yang kita kenal dengan orang yang hidup di dalam buah-buah roh. Kita baca dalam Galatia 5 ayat 19 ayat 22 sampai 23 dikatakan seperti ini. Sedangkan orang yang hidup dalam terang, yaitu orang yang hidup menurut perbuatan buah-buah roh. Nah, nanti kalian hafalkan ini ya, yaitu kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan dan penguasaan diri. Nah, coba kamu perhatikan, kamu ini sifat-sifat yang mana sudah kamu miliki dari buah-buah roh itu? Coba dulu nilai dirimu sendiri, ya kan? Bisa. Atau coba dulu perhatikan adikmu atau kakakmu, sifat yang mana ada sama dia, ya. Jadi kalau udah ada sifat itu dalam dia, berarti dia sudah hidup dalam terang. Tapi kalau memang sifat itu belum ada sama dia, dia harus berusaha lah. Kalau dia memang mau menjadi seorang hidup dalam terang Kristus. Nah, itulah firman Tuhan yang harus kita lakukan hari ini, adik-adik, supaya kita benar-benar boleh dikatakan menjadi murid-murid Yesus atau anak-anak Yesus. Jadi mengikut Yesus itu harus patut meneladani seperti apa yang dilakukan oleh Yesus. Semoga anak-anak kami semua menjadi anak-anak terang, dapat melakukan hal-hal yang baik sesuai dengan perintah Tuhan Yesus. Akhirnya kita sama-sama menyanyikan lagu Mengikut Yesus Keputusanku yang dipimpin oleh guru-guru sekolah minggu kita. Nah, demikianlah firman Tuhan. Marilah kita berdoa. Terima kasih Allah Bapa di sorga, karena firman-Mu senantiasa dapat menuntun kami anak-anak-Mu, terutama anak-anak sekolah minggu. Jadikanlah kami Tuhan menjadi anak-anak terang, dapat hidup menurut kehendak-Mu, dapat melakukan sebagaimana yang Kau kehendaki, menjadi buah-buah roh dalam kehidupan kami, sehingga kami tidak lagi hidup dalam kegelapan, tetapi kami akan menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang taat kepada orang tua,
anak-anak yang takut akan Engkau. Inilah kami Bapa, anak-anak-Mu sekolah minggu, berkatilah kami supaya kami hidup di dalam terang kebenaran. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Adik-adik, saat ini kita akan mengumpulkan persembahan. Ambil persembahannya, dilipat yang rapi sambil mengatakan, Tuhan, ku berikan persembahanku dengan tidak berbohong. Kita mengumpulkan persembahan sambil bernyanyi sejuta, sejuta, sejuta. Marilah kita akhiri ibadah kita. Kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang cukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia daripada Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Adik-adik, sampai ketemu minggu depan. Shalom. Tuhan memberkati. Horas.